mendengar desakan dari sahabat-sahabat Rasulullah tuh dia kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi ya adalah Quran. Kalau kita ingin bertemu sama Nabi, perbanyak sujudmu. Perbanyak sujud ya. Iya. Yuhi yang Allah berikan wahyu itu jangan ngambil sepotong-potong hadisnya. Nah ini penyakitnya nih. Penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Hikmah yang ku cintai dan ku sayangi? Bertemu lagi bersama saya tentunya yang sudah tidak asing lagi dalam dunia persilatan. Ya, dunia persilatan. Dunia permajelis takliman. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya kedatangan tamu atau kami kedatangan tamu yang tentunya sudah tidak asing lagi. Beliau guru saya, beliau sahabat saya. Mungkin langsung saja kita perkenalkan. Inilah dia orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai? Alhamdulillah berat nih Kiai. Waduh. Asli. Iya. Jadi pemirsa, ini beliau adalah sahabat dan juga guru saya yang selalu ngasih motivasi, ngasih masukan-masukan kebaikan. Alhamdulillah setelah sekian lama tidak berjumpa dengan beliau, pada hari ini kita bisa dipertemukan dan saya minta waktu kepada beliau buat hadir khusus di channel Al-Hikmah untuk memberi wejangan-wejangan untuk kita semua. Untuk itu Kiai mungkin tanpa memperpanjang kalam nih, langsung saja lah. Pertama perkenalkan dulu dah. Mungkin banyak yang belum kenal nih. Ayo monggo Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kenalkan Al-Fakir adalah Abdullah Syafi'i atau biasa yang pernah disebut dengan Pak Syafi'i. Pak Syafi'i. Gitu ya. Kebetulan saya ngajar di SMP 143 Jakarta atau Sempati, letaknya di Cilincing, Jakarta Utara. Dan kegiatan sehari-hari ya biasalah, kadang kami terlibat di lembaga kodi ya atau di pemerintahan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah jujur hari ini kaget ya, tiba-tiba langsung ditodong, Ustaz tolong ngisi gitu kan. Iya gitu kan. Iya, jujur ini tema tentang apa gitu kan ya. Ya jadi ini perlu diketahui ya pemirsa saya. Jadi kita ini tim emang dadakan minta beliau itu hadir dong di channel kita lah gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol apa kayak ngobrol-ngobrol santai ya. Nah, untuk hari ini kira-kira kita mau ngebahas apa nih? Hari ini kita akan ngebahas tentang masalah sosok yang fenomenal yaitu Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Iya, kenapa saya bilang fenomenal? Karena banyak orang-orang yang belum tahu bagaimana sosok Nabi. Ada yang bilang sosok Nabi yang begitu keras, lembut. Terus bagian mana yang kita akan lihat nanti? Jadi poinnya gini ya, banyak yang tahu Nabi tapi tidak kenal. Nah gitu ya. betul. Tahu Nabi tapi nggak kenal Nabi. Gimana tuh ya? Itulah makanya tuh PR kita. Nah, maka dari itu bagus nih channel Al-Hikmah ya kan. Semoga ini menjadi penambah cinta kita sama Nabi Muhammad. Amin. Begitu. Jadi deh untuk itu mungkin langsung saja ya tanpa memperpanjang kalam kita karena Ustadz kita rupanya sudah semangat nih untuk menceritakan sosok fenomenal yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu waktu tempat kami persilakan langsung kepada Pak Kiai untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir mengutip di dalam kitab Kanzul Ummah yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Allamah Abdul Malik Al-Hindi. Ketika di dalam majlis Rasulullah SAW ada sahabat yang mulia yang bernama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Ketika ada sahabat tersebut, sahabat Abu Bakar, Rasul bertanya kepada sahabat Abu Bakar, "Wahai sahabat Abu Bakar, ana mushtaqun bi ikhwani." Kalimat ana mushtaqun bi ikhwani ini Rasul Muhammad SAW mengulangi sampai ketiga kalinya. Apa artinya? Ana saya, mushtaqun bi ikhwani, rindu terhadap saudaraku. Akhirnya sahabat Abu Bakar yang juga sebagai mertuanya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah,
alastu ikhwanuk. Bukankah aku adalah salah satu daripada saudaramu? Dengan jawaban dari sahabat Abu Bakar, Rasul tersenyum. Dan beliau mengatakan lasta. Kalimatnya lasta. Apa arti lasta? Tidak, bukan. Lasta ikhwani bal anta ashabi. Kalimatnya adalah lasta ikhwani bal anta ashabi. Engkau bukan dari bagian bagian saudaraku, tapi engkau adalah bagian dari sahabatku. Mendengar dialognya Nabi Muhammad bersama sahabat Abu Bakar, faqamu, yang berada di dalam majlisnya Rasulullah bangun semua nih sahabat-sahabat yang belum pulang. Akhirnya sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sami'na, kami telah mendengar. Bukan nasma'u, tapi sami'na, kami telah mendengar. Bahwa engkau mengulangi, engkau rindu terhadap saudaramu, engkau rindu terhadap saudaramu, sampai 3 kalinya. Lalu sahabat Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, bukankah aku adalah saudaramu? Engkau mengatakan, bukan, engkau hanya sahabatku saja. Manhum ikhwanuk. Kalau begitu siapa saudaramu wahai Rasulullah? Kalau bukan sosok Abu Bakar sebagai mertuamu, lalu siapa saudaramu? Apakah ada di antara kita yang hadir, ataupun yang sudah pulang, ataupun yang tidak hadir sama sekali di dalam majlismu, ada ciri-ciri tanda-tanda saudaramu? Mendengar desakan dari sahabat-sahabat Rasulullah terdiam. Dan beliau dengan terdiam ini menangis. Ekspresi menangisnya ini menandakan bahwa beliau tuh benar-benar rindu terhadap saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan lembutnya sahabat Abu Bakar al-Mubasyir bil Jannah, orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga, walaupun ini sahabat belum pernah mencicipi surga, tapi sudah Allah jamin lewat lisan yang mulia. Lisan siapa? Lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau ada di antara kami, baik itu saya ataupun saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, ada yang menyinggung perasaan engkau, maafkan kami. Begitu lembutnya perangai akhlaknya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada salah satu hadis yang ini di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Rasul mengatakan, kadal halim ayyakuna nabiyan. Hampir-hampir sosok-sosok orang yang punya perangainya lemah lembut, ules asih, ya, itu akan menjadi seorang nabi. Orang yang lemah lembut, yang sopan santun, perangainya dijaga. Hampir-hampir orang tersebut menjadi nabi. Itu nanti dilihat oleh sahabat-sahabatku di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Jadi sosok nabi ini lembut dan ditransfer lembutnya, sifat lembutnya Al-Halim kepada sahabat-sahabat yang mulia. Sahabatnya siapa? Sahabatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita emang benar-benar ngikutin jejak Nabi Muhammad, maka ikutilah sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya guru-guru kita pernah mengajari kita lagi dulu kecil, lagi di musola, di pengajian di rumah-rumah, dari mulai tingkat RT sampai RW sampai kiai. Ada pertama kali kita pernah ngaji itu adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Ada berapa? Ada 20 ya. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah sampai 20. Kenapa? Pertama kali Allah memunculkan kalimat Allah ada, Allah wujud, Allah itu ada, bahwa sosoknya Allah itu diwujudkan oleh sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita pengen mau tahu sifat akhlak Nabi Muhammad, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi
Ya adalah Quran. Maka kalau kita lihat Asmaul Husna, pertama kali yang Allah perlihatkan adalah sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Kenapa bukan Ar-Rahim? Kenapa? Kenapa Ar-Rahman dulu, bukan Ar-Rahim? Karena Allah pengen nunjukin bahwa Allah itu tanpa pilih kasih akan kasih semuanya. Nabi akan kasih semuanya. Mau dihina, mau dicaci, mau dibully sampai dilempar, Nabi kasih. Makanya Ar-Rahman, sifatnya Allah Ar-Rahman diberikan oleh Nabi Muhammad dan ditransfer lagi oleh sahabat-sahabat yang boleh sampai sama kita. Artinya sifat Allah yang Rahman ini terpancar di dalam Nabi Muhammad dan itu kepada kita semuanya. Makanya ketika sahabat Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, jika seandainya ada ucapan kami yang menyinggung perasaan engkau, maafkan kami." Lembut loh sahabat Abu Bakar. Akhirnya Rasul terdiam dan Rasul mengatakan, kalian semua tidak ada yang salah. Bahwa aku sangat rindu terhadap saudaraku. Akhirnya sahabat Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, manhum ikhwanuk?" Kalau begitu siapa saudaramu? Yang disebut saudaraku adalah ikhwani humul ladzina la yarani. Kalimatnya yarani adalah fi'lun mudhari'. Artinya apa? Yang disebut saudaraku adalah mereka yang pasti akan melihat aku langsung, bukan di zaman aku. Bukan di zaman kalian ketika kalian hidup. Walakinnahu amanu bi, tapi mereka yakin apa kata-kataku. Beriman padaku. Beriman pada Nabi walaupun tidak melihat. Akhirnya, ya Rasulullah, jika seandainya kami termasuk di bagian tersebut yang engkau sebutkan, sungguh indah kami. Engkau menangis ekspresinya seperti ini. Engkau begitu rindunya, begitu beruntungnya mereka. Sampai-sampai engkau menangis di depan kami. Lalu siapa wahai Rasulullah? Yang orang-orang yang disebut adalah saudaramu. Di ujung lisan yang mulia. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Enggak ada yang keluar nih dari lisan Nabi kecuali apa? Wahyu yang datang dari Allah. Enggak ada kalimat dusta, bohong, caci maki, laknat, enggak ada. Kecuali wahyu yang datang dari Allah. Yang disebut saudaranya Nabi ketika Nabi Muhammad masih hidup dan itu diketahui oleh semua sahabat-sahabat yang mulia. Al-Mubasyirun bil Jannah. Orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dengan sorga, dengan ahli sorga yang disebut saudaranya Nabi adalah kita. Kita nih. Kita loh. Umat akhir zaman Umat akhir zaman yang sholat sunnahnya kadang nggak pernah. Sholat tarawih kadang jarang-jarang. Sholat subuhnya kesiangan. Sholat subuhnya kesiangan. Sholat isya nyentar aja. Isya nyentar aja. Bayangin. Sempet Nabi bilang itu adalah umatku yang disebut dengan saudara Nabi. Begitu besar ya cintanya Rasulullah kepada umatnya. Ya, sampai-sampai kalau guru-guru kita sampaikan waktu Rasulullah di akhir-akhir hayatnya yang disebut adalah ummati. Dan ummati. Kenapa nggak disebut zaujati? Kenapa tuh? Karena rindunya kepada umatnya melebihi rindunya kepada keluarganya. Allahumma sholli alaihi. Jadi layaklah kita selalu menyanjung-nyanjung Nabi ya Pak Ustadz ya. Betul. Memuliakan Nabi. Contohnya juga dengan kita bersolawat dan menghidupkan syiar-syiarnya baginda Nabi ya. Betul sekali. Ya mudah-mudahan sekelumit kisah atau cerita dari guru kita menambah wawasan kita tentang kenabian sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga begini Pak Ustadz, bagaimana fenomena sekarang ini dakwah-dakwah banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kita itu kan berdakwah itu mungkin bisa dibilang
bertolak belakang dengan tuntunan atau cara-cara lembut yang diajarkan oleh baginda Nabi. Misalnya banyak yang berdakwah dengan cara mencaci maki, banyak yang berdakwah dengan cara merasa paling benar sendiri, yang sedangkan Nabi dalam hidupnya, semasa hidupnya selalu menyatukan, bukan memisahkan atau mencerai-beraikan. Nah, pandangan Ustadz terhadap fenomena seperti ini bagaimana tuh? Nah, kembali lagi, kalau kita memang benar-benar merasa ingin diakui sebagai saudara Nabi, saudaranya Nabi nih, maka ikutilah jejak Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau cinta pada Allah, ikuti aku. Bahkan ada yang bilang dalam beberapa tafsir, fitrati apa? Ahli bait. Artinya adalah kalau kita emang benar cinta Nabi, totalitas aja. Ikutin aja Nabi. Cara makannya, cara tidurnya, cara bicaranya, semuanya. Itu yang pertama. Saya teringat dengan ada sebuah kisah. Dan ini kisahnya benar-benar saya sampai terbawa hanyut nangis. Suatu saat ketika saya membawakan itu, perlu disampaikan nih di channel ini. Ketika Nabi Muhammad berdiam di depan terasnya Nabi, datanglah nih Abu Bakar dengan Umar melewati. Turunlah hujan. Ketika turun hujan, Nabi langsung berbeda mukanya. Berbeda mukanya. Rautnya beda. Ketika hujan itu turun deras, Nabi menangis. Setiap turun hujan, Nabi nangis. Turun hujan, Nabi nangis. Turun hujan. Akhirnya, ini sahabat Abu Bakar dan Umar, saking benar-benar peduli, nanya. Wahai Abu Bakar, bagaimana kita harus tanya? Kita pengen tanya nih, kenapa setiap turun hujan Nabi nangis? Hujan turun deras, nangis tambah deras juga. Ini ada apa nih? Apa jangan-jangan menerima wahyu atau bagaimana? Datanglah nih sahabat Abu Bakar dan Umar untuk menanyakan. Ya Rasulullah, kami memperhatikan engkau. Ya, ma ra'aina. Tidaklah kami melihat engkau. Engkau duduk terdiam dan kami selalu memperhatikan engkau. Di depan teras sore-sore. Lalu turun hujan pada waktu itu kami selalu melihat itu. Engkau menangis. Apakah ada wahyu? Atau mungkin tersirat yang Allah sampaikan lewat malaikat Jibril dan kami tidak mengetahui. Tolong kabarkan kami wahai Rasulullah. Apa tanda-tanda yang Allah berikan tabir itu? Bukankah yang kami tahu lewat sabdamu, lewat perkataanmu, ketika turun hujan, Allah rahmati semuanya. Turun rahmat. Sa'atul ijabah, doa yang akan Allah kabulkan ketika pas turun hujan. Setuju ya? Setuju. Tapi kenapa di sisi lain engkau menangis wahai Rasulullah? Apakah Allah membuka hijab sampai engkau benar-benar melihat semuanya? Saking detailnya ini sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum wa ardhah. Akhirnya beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah betul jawaban kalian berdua bahwa ketika turun hujan Allah rahmati. Sa'atul ijabah di waktu hujan. Tapi ketahuilah wahai sahabat Abu Bakar dan Umar, bahwasanya Allah memperlihatkan ketika turun derasnya hujan itu, di situ aku melihat umatku tumbang semua masuk neraka. Allah ya Karim. Yang awalnya tuh Abu Bakar dan Umar itu begitu penasaran, langsung menangis. Ya Rasulullah, kaifa halana? Kaifa halana? Bagaimana keadaan kita pada waktu itu? Apakah kami salah satu dari orang-orang yang masuk? Apakah kami termasuk orang-orang yang masuk dalam nerakanya Allah? Segitunya Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang sudah mendapat jaminan Allah saja sampai menanyakan dirinya. Allah ya Khawatir ya. Khawatir lah, apalagi kita gitu ya kan. Yang ada cap stempel bahwa kita ke sorga gitu. Akhirnya Rasul memeluk sahabat Abu Bakar dan Umar, dipeluk dengan hangat. Beliau mengatakan, ya ashabi, wahai sahabatku, kalau engkau ingin bertemu denganku, engkau cinta padaku, engkau rindu kepadaku, engkau ingin bertemu dan tinggal bersamaku, aktsiru bisujud.
Perbanyak dirimu untuk sujud pada Allah. Jawaban terindah adalah aksiru bis sujud. Perbanyak dirimu dengan bersujud pada Allah. Allah ya karim. Sempat-sempatnya bekalnya buat kita lewat ditunjuknya oleh Abu Bakar dan Umar adalah kalau kita ingin bertemu sama Nabi, perbanyak sujudmu. Perbanyak sujud ya. Iya. Kenapa? Di situ aku akan memberikan syafaat untukmu. Allah luar biasa ya. Biasa. Aduh, mantep ini. Ini kalau begini kita ngopinya, ngobrol perkara ilmunya luar biasa nih. Sebelum itu kita ngopi dulu Pak Ustaz. Iya. Ayo, biar ini. Bisa kita ngopi dulu lah, biar nggak tegang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Berbicara tentang baginda Nabi ya, Pak Ustadz ya. Jadi sah ya kalau kita menisbatkan baginda Nabi itu manusia yang paling sempurna. Betul. Manusia yang paling mulia. Iya. Tapi ada juga di sebagian ya yang nggak sepakat lah ya. Artinya nggak sepakat itu, wah Rasulullah itu manusia biasa gitu ya kan. Apa namanya? Sama seperti kita. Itu tanggapan Pak Ustadz gimana tuh Pak Ustadz? Dengan statement-statement seperti itu gimana? Iya. Sebenarnya ada benarnya. Saya bilang ada benarnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan adalah ana basyarun. Saya ini manusia. Tapi posisinya itu bukan basyar, manusia kayak kita. Ada sambungannya tuh. Ada sambungannya. Iya. Yuhi. Yang Allah berikan wahyu itu. Jangan ngambil sepotong-potong hadisnya. Nah ini penyakitnya nih. Penyakitnya. Ngajinya baru 1 bulan. Udah ceramah. Udah ceramah gitu kan. Allah ya karim. Penyakitnya begini nih. Jadi cuman baca kalimat di depan. Ya Rasulullah emang manusia ya kan. Tapi kan tidak seperti manusia biasa. Iya. Bahkan kalau kita mendengarkan guru-guru kita menyampaikan tausiah tentang kehebatan dan kemuliaan daripada baginda Nabi. Rasulullah itu kalau jalan nggak kena terik matahari. Betul. Bayangannya nggak kelihatan. Rasulullah kalau melihat ke depan, ke belakang juga kelihatan. Betapa hebatnya kita punya Nabi Muhammad SAW. Nah, terus gini kayak, mungkin ada nggak nih pesan-pesan yang secara singkat yang ingin disampaikan buat saya pribadi dan juga buat nanti pemirsa dan teman-teman yang lain? Ya. Ada di dalam kitab Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul. Iya. Ini karangan ulama kita. Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang Banten. Dia mengatakan begini. Man nasya salata alayya. Sopo iki. Artinya siapa saja. Orang yang lupa. Salata alayya. Man nasya salata alayya. Orang yang lupa membaca salat atasku. Dia lupa membaca salat atasku. Lupa. Kalau lupa kan berarti kan nggak sengaja lah ya. Mau lupa disengaja atau enggak, artinya dia lupa menyebut namaku. Faqad akhto'a, maka ia telah lupa, telah salah. Tariqal jannah, menuju jalan ke surga. Allah ya karim. Allah. Artinya apa? Pesan terindah adalah kalau kita pengen mau diaku, dikenal sama Nabi Muhammad, perbanyak nama Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan sholawat. Allahumma sholli alaihi. Luar biasa nih. Gimana? Mantep ya. Jadi dulu juga pernah dengar dari salah satu guru ya bahwa kita kalau menceritakan tentang keindahan, kehebatan, kebagusan baginda Nabi Muhammad, apabila lautan ini di dunia dijadikan tinta Masya Allah. untuk menulis kehebatan, kesempurnaan, kebagusan daripada kita punya Nabi baginda Nabi besar Muhammad SAW, niscaya lautan yang begitu luas itu nggak sanggup dijadikan tinta untuk menulis sejarah tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita beruntung sekali ya teman-teman pemirsa dilahirkan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan juga ya Pak Ustadz ya banyak mungkin dari guru-guru kita pernah menyampaikan bahwa umat-umat terdahulu bahkan nabi-nabinya pengen jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gimana Pak Ustadz itu? Sebenarnya itu ada kisah Nabi Musa ini iri. Nabi Musa iri? Nabi Musa, sosok Nabi Musa yang punya julukan adalah
wa kallamallahu Musa taklima. Selalu bercakap-cakap dengan Allah. Itu iri, ya Allah. Dengan kalimat ya Allah, dengan tegasnya ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa tuh bisa Padahal gitu? sekelas Nabi kan jenderal lah, Jenderal. Kenapa harus menjadi seorang security anak-anak gitu loh ya kan? Yang anak kelas-kelas bawah kenapa gitu kan? Gitu. Akhirnya ditanya, "Ya wahai Musa, wahai hambaku, kenapa engkau memilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad? Engkau pangkat lebih tinggi. Nabi, sosok Nabi. Artinya lebih jauh dibanding umat Nabi. Kenapa?" Apa jawaban daripada Nabi Musa? Bahwa aku iri. Satu, ketika umat Nabi Muhammad lupa, maka lupanya itu sudah dimaafkan ketika ia membaca istighfar. Allahumma sholli alaihi. Itu pertama tuh. Lupanya aja ketika baca istighfar, selesai tuh dosanya. Udah di backup lah gitu. Udah di backup. Ya Allah, kurang sayang apa itu baginda Nabi sama kita. Masya Allah. Artinya apa? Begitu endahnya gitu loh. Umat Nabi tinggal duduk manis, selesai. Maka ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, itu di juz pertama, di jilid pertama di halaman 286. Tidaklah dari seorang hamba, siapapun hambanya Allah, yang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu hambaku. Mau itu tua, muda, kaya miskin, hambanya Allah semuanya. Setuju? Setuju. Tawar doa, ia telah melaksanakan udunya. Tawar doa, fi'il madi, telah melaksanakan udunya. Fa'ahsana wudu, lalu ia sempat memperbaiki, memperhatikan udunya sebelum selesai udu. Summa rafa'a tarfahu ila sama, kemudian ia mengangkat pandangannya. Faqala, lalu ia berdoa pada Allah. Dengan doa ini Allah memberikan 2 kebahagiaan untuknya. Lewat lisan yang mulia, lisan Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sampai wa rasuluhu. Tapi kalau misalkan ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Bener. Dua-duanya dari mulai abdu wa rasul bener, sampai minal mutatahhirina juga bener. Yang salah adalah yang nggak wudu, yang nggak sholat, ya itu yang nggak bener tuh. Iya betul. Bener gak? Bener. Nah, setelah orang berdoa seperti itu, maka Allah memberikan 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah illa fatahat lahu abwabul jannah, kecuali Allah telah buka, fatahat, telah buka untuknya pintu-pintu surga. Ya Allah. Allah bukain semuanya. Indah gak tuh? Makanya Nabi Musa iri. Lah Nabi Musa punya kaum bengal-bengal, susah. Nggak sholat hari Sabtu, jadi monyet. Dalam Al-Quran. Langsung tuh ya? Langsung. Kontan. Lah kita subuhnya kesiangan. Bener gak? Iya kan? Nggak usah sunnah deh, subuhnya deh. Subuhnya dah. Bisa kadang ntar tiba-tiba ketiduran. Iya kan? Maghribnya kadang dilalai. Bener gak? Itu sampai dapat dispensasinya banyak banget untuk umat Nabi Muhammad. Khusus. Kenapa? Karena Nabi orang yang khusus, kita mendapat khusus juga. Ya Allah. Allah Karim. Khusus tuh. Jadi dari tadi disampaikan oleh guru kita melalui keistimewaan Nabi Muhammad dan juga keistimewaan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Itu baru satu. Ada lagi? Yang kedua adalah yadkhulu min ayyiha sya'a. Yadkhulu fi'il mudhari'. Yang artinya adalah yang pasti ia akan masuk. Kenapa ada kalimat pasti? Kalimat yadkhulu fi'il mudhari', pasti ia akan masuk. Pasti ya. Tanpa ada keraguan-keraguan. Tanpa ada keraguan, enggak ada kalimat fi'il madi, enggak ada. Tapi yadkhulu fi'il mudhari', yang pasti ia akan masuk. Min, dari, ayyiha sya'a, pintu surga manakah yang ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan deh semuanya. Begitu.
Luar biasa. Luar biasa ini Muhammad ya. Jadi apalagi nih yang buat kita Ragu. untuk ragu, Betul. terutama untuk ragu senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kami mengajak para pemirsa, teman-teman sekalian, mari senantiasa kita gebiarkan, kita meriahkan di peringatan-peringatan acara-acara besar Islam, terutama di acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua ya, Pak Ustadz ya, diakui oleh beliau baginda Nabi Muhammad menjadi umatnya, dan kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah, dikumpulkan bersama guru-guru kita. Dan terakhir Pak Ustadz, untuk penutup minta doanya nih, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan istiqomah sama Allah untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Monggo Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rasulullah isfa hajatana indallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma akhrijna minad dunya muslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsaku yang kucintai dan kusayangi, alhamdulillah ngobrol-ngobrol santai kita pada kesempatan yang penuh berkah ini sudah selesai. Sebelum kami tutup atau kami akhiri, tak lupa dan tak bosan-bosan saya mengingatkan kepada pemirsa sekalian, jangan lupa untuk senantiasa dukung, support channel kami, yaitu di Majelis Taklim Al-Hikmah TV 07, Al-Hikmah TV 07. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Tapi ingat, komennya yang baik-baik aja, pakai ya. Setuju. Yang sopan-sopan aja, jangan yang songong ya. Untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk juga pada ustadz kita, guru kita, sekali lagi terima kasih sudah hadir, mampir di rumah kami, di kediaman kami, di channel kami. Mudah-mudahan berkah buat Ustadz Abdullah Syafi'i. Untuk itu akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.